السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, masyayikh, asatid dan asatidah, guru-guru kami sekalian, seluruh jajaran BKM masjid kita, seluruh unsur pimpinan desa kita, orang tuaku, ayahandaku, abu, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia, dan seluruh pemirsa seiman dan seaqidah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita yang terbaik daripada sisinya, apalagi yang terbaik saat kita meninggalkan dunia ini menuju Allah Rabbul Alamin. Seraya dan sambil kita i'tikaf di rumah Allah, marilah kita melanjutkan kajian kita sirah nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sebagian daripada ashabul qaryah, atau disebut dengan kaum sebuah negeri, yaitu negeri Antakya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kaum negeri Antakya ini dalam surat Yasin, dari ayat 13 sampai dengan 29 dan 30. Sehingga kalaulah nanti atau kita sering membaca Yasin itu, bila masuk pada ayat 13 mungkin menjadi tambahan pengetahuan kepada kita. Ternyata yang disebut dengan ashabul qaryah adalah negeri yang diduduki oleh sebuah kaum yang mereka itu diutus Allah Subhanahu wa taala 3 rasul sekalian. Kita buka ayat 13-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun idh arsalna ilayhim ithnain fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Dan berilah perumpamaan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang kondisi suatu negeri Antakya saat kami utus kepada mereka rasul-rasul, tapi mereka justru melawan, ingkar kepada rasul ini. Kami perkuatkan, kami teguhkan, kami kirim 1 orang lagi rasul setelah kami utus 2 orang rasul sebelumnya. Tapi ternyata mereka itu melawan rasul ini. Telah kita bahas kemarin siapakah rasul itu, yaitu Sadiq dan Saduq. Yang pertama Allah kirim. Setelah keduanya dipenjara oleh Raja Ibtihis atau Silahain, maka dapatlah berita di seluruh negeri ini tentang penangkapan, pemukulan kepada Sadiq dan Saduq. Berita itu sampai kepada Rasul yang ketiga namanya, yaitu ada yang mengatakan Syam'un, ada yang mengatakan Sam'an, ada yang mengatakan Syalu. Kita ambillah namanya Syam'un. Maka datanglah Syam'un menjumpai Raja Ibtihis
menanyakan perihal tentang kedua rasul yang mereka tangkap, penjara dan pukuli. Sehingga Raja Ibtihis bertanya kepada Shalum ini, "Man anta? Siapa engkau?" Dia jawab, "Aku adalah utusan Allah." Dan ditanya lagi, "Apa ada yang engkau bawa tanda-tanda bersamamu menunjukkan engkau bahawa benar sebagai utusan Allah?" Dia jawab, "Kami bisa menyembuhkan kusta, lepra, menyembuhkan orang sakit, dan kami bisa menghidupkan atas izin Allah biiznillahi ta'ala ala an nuhyil mauta." Kami bisa menghidupkan orang yang telah mati. Setelah itu, karena permintaan daripada Shalum, dikeluarkan dan dibebaskanlah kedua orang ini. Setelah itu, dialog antara raja dan 3 rasul ini masih terjalin. Sehingga ditanyalah oleh raja ini kepada Shalum pertanyaan selanjutnya, "Apa yang engkau bawa kepada umat ini jika engkau benar rasul daripada utusan Allah Rabbul Alamin?" Dijawab, "Kami diperintahkan untuk kalian itu meninggalkan sesembahan ma la yasma'u wa la yubsiru ila man yasma'u wa yubsiru." Apa yang kalian sembah itu authan, patung-patung asnam, baik yang terbuat dari kayu dan dari batu, patung yang kalian ciptakan sendiri dengan kedua tangan. Itu mereka sekali-kali tidak mendengar dan tidak melihat. Tapi sembahlah Allah yang Ahad, yang Esa, yang mendengar dan melihat dan mengabulkan permintaan para hamba-hambanya. Setelah itu, maka sang raja untuk meyakinkan dirinya, dia mengatakan bahawa tadi kalian katakan bisa menghidupkan yang telah meninggal dunia. Namun sebelum kita masuk kepada kajian ini, kita coba dulu uraikan ayat-ayat yang kita bahas tadi, ayat ke-13 sampai beberapa ayat selanjutnya. Maka ketika mereka itu, Allah kirimkan satu rasul lagi, Shalum, fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka katakan, sembahlah Allah, tinggalkanlah itu semuanya, sesembahan yang tak mendengar dan tak melihat, tak menjawab apapun keinginan kalian. Mereka debat rasul-rasul ini. Mereka katakan bahawa sesungguhnya yang kami tahu kalian itu tidak ada apa-apanya, wahai Rasul. Kalian sama seperti kami, bashar. Kalian manusia, makan, minum dan beraktivitas sebagaimana kami beraktivitas. Sesungguhnya kalian bukan apa-apa kecuali pendusta belaka. La ilaha illallah. Lihat semua umat-umat terdahulu, umat-umat Muhammad di awal turunnya Islam, mereka menentang Allah dan Rasulnya. Sudah ada bukti nyata, mukjizat yang ditampakkan oleh Rasul dan Nabi-Nabi ini. Mereka tetap saja kufur melawan Allah Rabbul Alamin. Lalu mereka jawab, Rasul ini jawab, qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Kami ini adalah benar utusan Allah, diutus untuk menyampaikan kebenaran kepada kalian.
Sekali-kali kami tidak berucap, tidak berkata, tidak menyampaikan kecuali hal yang nyata, bukti daripada perintah Allah Rabbul Alamin. Mereka jawab lagi, qalu inna tatayyarna bikum. Jawab lagi kaum Antakiyah ini, kami malang gara-gara ada kalian mengaku Rasul datang bawa kemari suatu perintah meninggalkan sesembahan orang tua kami, moyang-moyang kami terdahulu. Dengan datang kalian kami tak nyaman, terganggu dakwah ini. Tatayyarna bikum. Allahu Akbar. Dibilang pula Nabi dan Rasul-Rasul ini adalah pembawa bala malapetaka, sehingga mereka ancam klimaks daripada dakwah. La illam tantahu lanarjumannakum wa yamassannakum minna azabun alim. Kalau masih terus dakwah bilang Allah, Allah, sembah Allah yang ahad, tinggalkan dewa-dewa yang kami sembah, patung dan sebagainya, kami akan merajam kalian, kami lempar batu sampai mati, wahai para rasul yang mengakui Rasul Allah. Barulah kalau seandainya kalian tidak mau kami rajam, maka pasti ada azab lain yang pedih yang akan kami lakukan terhadapmu, wahai para rasul. Jawab lagi rasul ini, qalu, jawab bahwa sesungguhnya kalian itu ta'irukum ma'akum, yang membuat sial, merasa bala dan merasa musibah itu bukan karena kami, karena kalian sendiri ulah kalian. Kalian menyembah yang membawa mudarat, yaitu kejahiliahan dan kebodohan. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Tidakkah kalian telah datang diingatkan dengan peringatan ini, bahkan kalian itu termasuk golongan yang melampaui batas. Keterlaluan kalian sudah, perilaku syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ketika itulah, setelah dialog dalam Al-Quran surat Yasin ini terjadi, di luar kajian surat dan ayat ini menurut ahli tarikh dan menurut para sahabat, pastilah mereka mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat telah dibebaskan Nabi Saduq, Rasul Saduq dan Sadiq, sehingga raja bertanya kepada ketiga rasul ini, kalian apakah bisa menghidupkan seseorang yang telah mati? Maka mereka jawab tadi, dengan izin Allah kami bisa menghidupkan. Di kampung itu 7 hari yang lalu telah meninggal seorang laki-laki, di mana laki-laki yang wafat ini ayahnya keluar kota selama beberapa hari dan belum kembali. Sehingga kata raja, inni qasadtu ta'akhartu, sengaja memang aku mengulur-ulur, menunda-nunda supaya tidak dikuburkan jenazah mayat laki-laki ini kecuali jika ayahnya telah kembali dari luar kota. Setelah itu maka raja katakan, buktikan ayat tanda-tanda kebesaran Allah Rabb kalian itu. Jika memang benar adanya, hidupkanlah laki-laki ini kembali. Apa yang terjadi? Maka Nabi, yaitu Saduq dan Sadiq, berdoa secara alaniyah. Alaniyah pakai suara,
Allahumma hil maut, Allahumma, ya Allah hidupkanlah mayat ini, ya Allah hiduplah jenazah ini. Sementara Nabi Syam'un atau Shalum berdoa dengan diam, sirran, berdoa. Sama doanya, ya Allah atas kebesaranmu, kehendakmu, hiduplah mayat ini. Qadarallah, hidup kembali laki-laki muda ini. Seraya dia berucap, apa yang dia katakan, aku waktu meninggal itu telah dimasukkan ke sebuah tempat min sab'i audiyatin minan nari, yaitu ke-7 lembah dari neraka. Neraka itu bentuknya lembah, besar-besar, nanti kapling neraka itu lembahnya besar. Zulham masuk neraka misalnya, dia akan satu kapling seperti lembah yang penuh dengan semua nanah, air panas, darah, semuanya yang tidak enak dirasa, dilihat dan azab. Dikatakan aku merasakan panasnya dalam 7 lembah daripada api yang sangat membakar dan panas. Ihzaru wa ana ahzirukum, kalian hati-hati, jaga diri, waspadalah jangan sampai kena dimakan api sebagaimana aku sekarang rasakan. Lihat, dia begitu hidup, itu pula ucapan yang dia ucapkan pertama kali. Dan setelah itu katanya, ra'aitus samaa futihat li, aku lihat dibuka langit-langit itu untukku. Wa ra'aitu syaikhan, wa ra'aitu syabban, aku melihat seorang pemuda di langit. Wa yastashfi'u min haula'i thalathah, dan pemuda yang kulihat di langit itu meminta syafaat kepada 3 orang supaya tidak diazab, supaya dia selamat daripada azab Allah, api yang sangat pedih. Ditanya oleh raja itu, man haula'its tsalatsa, siapa wahai laki-laki yang engkau lihat 3 orang yang dimintakan syafaat oleh pemuda itu? Dijawab laki-laki itu, ditunjuk laki-laki yang sudah hidup lagi itu kepada Nabi atau Rasul yang ketiga tadi, Syam'un atau Shalum, dengan menyebut Syam'un. Wa hadzani rasulani, dan kepada 2 rasul ini. Laki-laki itu meminta syafaat kepada Rasul yang namanya Syam'un, dan kepada kedua Rasul ini, yaitu Sadiq dan Saduq. Apa boleh buat? Ternyata mukjizat ini tidak menjadi suatu hidayah bagi raja dan kaum Antakiyah. Ternyata mereka masih kufur, tak menerima, yaitu tanda-tanda mukjizat yang Allah tampakkan kepada para rasul ini. Bahkan mayat laki-laki tadi sudah bau, sudah tak enak baunya, tapi karena Allah berkehendak bisa hidup lagi dan menyampaikan khabar, berita gembira, supaya tak kena azab seperti aku. Berimanlah kalian kepada Rasul yang 3 ini yang Allah utuskan kepada negeri Antakiyah. Tapi setelah itu kekufuran semakin merajalela. Walaupun telah disembuhkan orang-orang yang sakit di Antakiyah, kemudian telah diberi contoh menghidupkan nuhil mauta, orang-orang yang telah meninggal dunia, tetap mereka melawan Allah dan Rasul-Rasulnya. Klimaksnya di mana? Klimaksnya adalah mereka membunuh ketiga Rasul ini. Sampailah di waktu mereka raja, mereka lempar
tiga rasul ini beritanya sampai kepada seorang laki-laki. Tadi tiga rasul, sekarang ada satu orang laki-laki yang saleh. Siapa dia laki-laki yang saleh ini? Namanya Habib An-Najjar. Cuman dia yang beriman, salah seorang daripada kaum di negeri Antakya. Di waktu pertama sekali Sadiq dan Saduq, kedua rasul ini sampai ke Antakya, justru kedua rasul ini bertemu pertama kali dengan Habib An-Najjar. Maka ayat berikutnya, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Karena sedang dihajarnya, disiksanya tiga rasul tadi, rasul itu yang dua, Sadiq dan Saduq, pertama kali masuk ke Antakya, jumpanya dengan siapa? Dengan Habib An-Najjar. Siapa dia Habib An-Najjar? Habib An-Najjar adalah seorang tua renta yang umurnya antara 60-70 tahun. Dia anaknya sudah bertahun-tahun tertidur sakit tak bisa bangun. Datanglah kedua rasul ini karena rumahnya di ujung kota. Ada yang berpendapat rumahnya di depan gerbang masuk kota itu, negeri itu. Yang pertama rasul ini jumpa dengan Habib An-Najjar. Mereka perkenalkan diri, kami rasul utusan Allah. Kehebatan kami, mukjizat yang Allah berikan kepada kami, bisa menyembuhkan orang sakit, buta, lepra, dan orang yang mati bisa kami hidupkan. Sehingga Habib Najjar mohon kepada kedua rasul ini, tolong anakku ini telah sekian tahun tak bisa bangun, lumpuh. Didoakan dan diusapkan kedua tangan kedua rasul ini, sembuh. Setelah sembuh ternyata Habib Najjar beriman kepada Rasulullah ini. Dia tukang kayu, pekerjaannya sehari-hari cari kayu ke hutan. Kalau sudah dapat kayu dibagi dua, dijualnya setengah untuk dia, setengah lagi dibagi kepada orang-orang miskin. Sudah miskin masih mau lagi berbagi kepada orang miskin. Itu selalu perbuatan pekerjaannya setiap hari. Barulah waktu rasul-rasul tadi mereka hajar, datanglah waja'a min aqsal Madinah. Datang daripada ujung kota, ujung negeri itu, yas'a. Yamshi dengan yas'a beda. Kalau yamshi jalan seperti biasa, yas'a iaitu bersahaja dengan segera. Sa'i seperti kita lari sa'i, berusaha dengan tekad yang kuat. Yas'a, sambil dia berucap, wahai kaumku, ikutlah rasul-rasul ini. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ikut Nabi Shalom, Nabi Saduq, Nabi Sadiq, ikut ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mereka ini adalah tak minta upah apapun dari kalian. Mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Ikut, karena aku sendiri beriman kepada Rasul ini. Aku beriman kepada Rasul ini. Apa jawab kaum itu terhadap Najjar? Berusaha menyelamatkan rasul-rasul yang sedang mereka lempar tadi. Mereka katakan bahwa sesungguhnya, apakah engkau wahai Najjar meninggalkan sesembahan nenek moyang kita? Dia jawab, a'attakhidhu min dunihi alihah, mana mungkin aku menyembah selain Allah yang ahad ini. Aku tak akan menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Iyuridnir Rahman, Allah berkehendak
fala tughni anni syafa'ah, tak ada satu pun yang bisa menyelamatkan kita, memberi kita syafaat selain Allah Rabbul Alamin. Inni amantu, aku telah beriman aku kepada Rasul yang tiga ini. Sehingga apa yang terjadi? Bukan hanya Nabi dan Rasul yang tiga itu mereka bunuh, termasuk si Najjar ini, Habib Najjar, tukang kayu ini, tukang kosen ini, mereka injak-injak badannya sampai kata Ibnu Mas'ud, dia dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar usus Habib An-Najjar daripada pantatnya. Mohon maaf, anusnya keluar, mati. Saking palaknya mereka kepada Rasul dan si Najjar tadi, Habib Najjar, yang membela dakwah risalah tauhid Islam yang dibawa Islam oleh Nabi Sadiq, Saduq dan Syadum. Apa yang terjadi? Kalau kita teruskan ayat berikutnya, qila dukhulul jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Atau kama qala Allah. Lihat, kok bisa tiba-tiba gini yang terjadi? Kok muncul kalimatnya? Dikatakan kepada Najjar, engkau masuklah ke dalam syurga. Kemudian Najjar jawab, aduhai seandainya kaumku mengetahui nikmatnya yang kurasakan dalam kematian sekarang ini, yang mana bima ghafarali rabbi, Allah mengampuniku. Dia berucap ruhnya, tapi kaumnya tak mendengar. Udah mati dia, habis ususnya keluar. Dia berucap, ruhnya berbicara, qala, wahai kaumku, seandainya kalian tahu aku sekarang sedang menikmati nikmat kubur, yaitu nikmat kubur. Kuburku adalah Allah berikan sebagian nikmat dalamnya, nikmat syurga. Seandainya kalian tahu bagaimana Allah mengampuniku dan memuliakanku dengan nikmat-nikmat yang ada dalam alam barzahku sekarang, itu dia. Sehingga itulah maknanya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan, mati dia, dibunuh oleh kaumnya, dirajam oleh kaumnya, mati dan matinya Allah memuliakan dengan mengucapkan bahwa sesungguhnya, wahai Habib Najjar, kata Allah, qila dukhulil jannah, masuklah ke dalam syurga. Maknanya adalah dia masuk ke alam barzah, alam kubur. Dalam alam barzah, alam kuburnya, dia menikmati nikmat sebagian dari nikmat syurga. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Oh, kalau kalian tahu, hai kaumku, bagaimana Allah mengampuni semua dosaku dan memuliakan aku dengan nikmat dalam nikmat alam barzah, niscaya kalian akan beriman kepada rasul-rasul yang tiga tadi. Barulah setelah itu, wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama' wama kunna munzilin. Sudah kelewat batas sehingga Allah tutup kaum ini, Allah musnahkan kaum ini. Wama anzalna ala qaumihi, dan kami sekali-kali tidak menurunkan terhadap kaumnya, kaum Najjar ini, yaitu Antakiyah dan setelahnya, yaitu kecuali in kanat illa sayhatan wahidah. Kami tak perlu menurunkan banyak bala tentara malaikat untuk memusnahkan kaum Antakiyah ini. In kanat illa sayhatan wahidah, kecuali hanya cukup dengan satu teriakan, ahum khamidun, mati semuanya. Allah turunkan Jibril alaihissalam. Diturunkan Jibril, perintah Allah, Jibril teriaklah sekali teriak. Berteriaklah Jibril.
mati bergelimpangan khamidun, semuanya penduduk Antakiyah itu karena melawan Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan sebuah hadis. An Abi Layli an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Subbaqul umami thalathatun lam yakfuru billahi tarfata ainin. 3 pendahulu umat yang tangguh, kata Nabi, yang tak pernah syirik kepada Allah sedikit pun. Siapa mereka? Disambung oleh Nabi. Hizqil, mu'minu ali Fir'aun. Hizqil adalah salah seorang keluarga, famili dalam istananya Fir'aun. Dia diam-diam beriman kepada Islam Musa alaihissalam. Islam kita sama. Dan kata Nabi yang kedua, yaitu Habibun Najjar, mu'minu ali Yasin. Itulah Habib An-Najjar tadi, yang membela 3 rasul, yang mati diinjak, dirajam, keluar usus-ususnya. Tangguh, kata Nabi, Habib Najjar, keluarga besar dari Yasin. Dan yang ketiga, kata Nabi, wa Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa huwa afdaluhum. Hadis diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khamshawi. Abu Bakar Al-Khamshawi. Yang ketiga, kata Nabi, paling tangguh umat-umat terdahulu, itulah Ali bin Abi Talib. Kenapa Ali bin Abi Talib? Karena waktu Nabi hijrah, dia menggantikan tidurnya Nabi di atas tilam Nabi. Maka siap-siaplah akan dihunjam pedang daripada Quraisy. Kan itu dia sudah tahu, dia mati, aku ni tidur sini, mati. Tapi karena tangguhnya iman kepada Allah dan Rasulnya, siap aku hadapi, akan ditusuk mati aku sebentar lagi. Kan begitu. Walaupun ternyata qadar Allah tak tertusuk. Waktu mereka buka kaum Quraisy, dilihatnya Ali bin Abi Talib, bukan Muhammad Rasulullah. Maka Nabi sambung karramallahu wajhah, Allah memuliakan Ali bin Abi Talib. Dan Ali bin Abi Talib paling utama dari mereka yang Nabi sebutkan tadi, yaitu Hizqil, dan juga namanya adalah Habib An-Najjar. Demikian kajian kita, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.